Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jefi Ar-Razak, siswa MTSN Padang Panjang dari kelas 9C. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah singkat menjelang berbuka puasa. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan karunia itulah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berjumpa dengan Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, setiap para nabi mempunyai suatu doa makbul yang apabila doa itu digunakan, maka seketika akan langsung dikabulkan oleh Allah. Nabi Ibrahim sudah dipakai doanya. Nabi Musa sudah dipakai doanya. Nabi Isa alaihissalam juga sudah dipakai doanya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai saat ini beliau masih menyimpan doanya. Di saat di dalam perperangan, di saat pelipis beliau berdarah, gigi beliau retak, beliau dikelilingi orang-orang kafir. Maka salah seorang sahabat berteriak, "Ya Rasulullah, inilah saatnya untuk menggunakan doa tersebut." Tapi apa jawaban Rasulullah? Bukan. Bukan saat ini gunakan doa ini. Biarlah kusimpan doa ini untuk umatku yang akan datang 1400 tahun nanti. Biarlah kusimpan doa ini untuk umatku yang akan datang di akhir zaman nanti. Teman-teman yang berbahagia, beliau tak kenal siapa kita. Beliau tak pernah berjumpa dengan kita. Namun rasa cintanya begitu besar kepada kita. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta kepada Allah, "Ya Allah, cabutlah kerasulanku ini dan jadikan aku sebagai umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sallallahu alaihi Nabi. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul makna dari kata Ramadan. Teman-teman yang berbahagia, suatu nikmat yang harus sangat kita syukuri, di mana kita pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan. Banyak orang yang ingin berjumpa dengan Ramadan, akan tetapi Allah tak memberikan kesempatan kepadanya. Makanya dahulu para sahabat ketika di penghujung Ramadan itu, mereka memohon kepada Allah sambil meneteskan air mata. "Ya Allah, perjumpakan kami dengan Ramadan, ya Allah." Karena tidak semua orang dapat berjumpa dengan Ramadan. Boleh jadi Ramadan tahun kemarin adalah Ramadan yang terakhir bagi mereka. Atau Ramadan tahun ini yang akan menjadi Ramadan terakhir bagi mereka. Maka suatu nikmat yang harus sangat kita syukuri, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berjumpa dengan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang hatinya gembira, di mana ia berbahagia dalam menyambut Ramadan, maka Allah akan menyelamatkannya dari sentuhan api neraka. Akan tetapi teman-teman sekalian, dengan menyambut Ramadan yang bahagia, tentu kita harus tahu terlebih dahulu makna dari Ramadan. Karena kalau kita saja tidak tahu dengan makna Ramadan, lantas bagaimana cara kita menyambutnya dengan berbahagia? Setiap tahun kita mendengar Ramadan, Ramadan, Ramadan. Nah, pertanyaannya, apa makna dari kata Ramadan? Jangan-jangan selama ini kita dengar Ramadan, tapi kita tidak kenal dengan nama itu. Maka pembahasan kali ini kita akan mengetahui terlebih dahulu makna dari kata Ramadan. Sehingga saat terdengar kata Ramadan, yang terngiang di benak kita bukan hanya sekedar puasanya, bukan hanya sekedar lapar dan hausnya, akan tetapi janji-janji yang Allah berikan oleh dan Rasulnya kepada kita semua dari makna kata Ramadan. Kita mulai dari Quran surat kedua, Al-Baqarah ayat 185. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an." Dalam ayat ini ada kata syahrul Ramadan.
yang berarti bulan Ramadan. Maka teman-teman sekalian, para pakar bahasa Arab mencoba untuk menggali makna kata ini. Mereka cari tahu apa arti kata Ramadan. Maka mereka mendapatkan bahwa Ramadan secara bahasa berasal dari kata Ramadan, yang kemudian di penghujungnya ada huruf alif dan nun. Mereka mengatakan bahwa Ramadan itu artinya adalah panas terik yang membakar. Ramadan berarti panas terik yang membakar. Jadi kalau dulu orang-orang Arab saat mereka keluar dari rumahnya itu panas terik matahari itu membakar bahkan sampai ke kulit mereka. Maka kata orang-orang Arab, Ramadati syamsu. Ramadan matahari panasnya terik membakar bahkan sampai ke kulit. Nah, kalau lebih panas lagi, maka sampai menghanguskan benda-benda yang ada di sekitarnya. Maka dengan kata ini, para pakar Al-Quran, pakar hadis, dan para pakar bahasa mencoba untuk menggali makna kata Ramadan ini. Maka mereka menyimpulkan bahwa Ramadan, kenapa bulan puasa diberi dengan nama Ramadan? Karena dalam arti kata Ramadan, Allah seolah-olah hendak memberikan pesan kepada kita bahwa khusus di bulan ini Allah akan mengampuni semua dosa hamba-hambanya. Allah akan menghanguskan, membakar dosa-dosa yang pernah Anda kerjakan mulai dari sejak balik hingga sampai saat ini. Makanya teman-teman sekalian, makanya dulu para sahabat ketika mendengar Ramadan, yang terbayang sama mereka bukan lapar dan hausnya. Bukan puasa yang mereka pikirkan terbayang oleh benak mereka. Akan tetapi yang mereka pikirkan adalah pengampunan dari Tuhannya. Dosa saya habis, dosa saya terbakar, dosa saya diampuni oleh Allah. Itulah makna sesungguhnya dari Ramadan. Teman-teman yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan juga merupakan bulan yang berkah. Maka bulan Ramadan ini Allah akan memberikan apa yang hambanya inginkan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah, ada hambaku biasa makan, biasa minum setiap hari. Namun saat datang perintahku, datang Ramadan, ia rela menahan lapar, haus, dan syahwatnya untukku. Maka kata Allah, garis besar hadisnya, apapun yang ia minta akan kuberikan khusus dariku, kata Allah. Nah, puncaknya ada pada saat berbuka puasa. Makanya teman-teman sekalian, di saat berbuka puasa, jangan semua difokuskan pada makanan. Karena di dalam buka puasa ada sesuatu yang Allah hendak berikan kepada kita. Doa Allahumma lakasumtu dan zahabat doma itu bukan doa inti. Itu bukan doa pokok. Itu hanya doa pengantar bahwa seolah-olah kita itu hendak menagih sesuatu tapi dengan cara yang halus. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau perintahkan aku puasa, sekarang aku puasa ya Allah. Engkau perintahkan aku beriman ya Allah. Dan dengan rezeki yang kau berikan, aku berbuka ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dan dengan sifat pengasih dan penyayangmu, aku meminta kepadamu ya Allah. Maka kata Allah, silahkan kamu meminta apa? Minta, kata Allah. Sayangnya kebanyakan dari kita pada saat itu nggak meminta. Kita hanya fokus kepada makanan. Ya. Setelah baca doa, kita makan, ya. Kita kumpulkan semua makanan. Kemudian kita makan sekenyang perut kita. Padahal di sana ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kata Allah, silahkan minta. Cuman sayang, kita nggak minta. Kita hanya fokus kepada makanan saja. Maka teman-teman sekalian, di saat berbuka puasa, juga ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Puncaknya ada pada saat berbuka. Silahkan, kata Allah. Kamu meminta apa? Meminta dimudahkan rezekinya, minta dilunasi hutangnya, minta dimudahkan segala urusan kehidupan. Silahkan minta. Minta kepada Allah. Allah akan memberikan apa yang Anda inginkan. Tapi dengan syarat puasanya harus benar. Teman-teman yang berbahagia, Ramadan tentu diiringi dengan suatu amal yang kita kenal dengan nama puasa. Puasa merupakan satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Puasa juga merupakan rukun Islam yang ketiga. Maka kalau salah satu rukun tak dikerjakan, maka perlu dipertanyakan keislamannya. Apakah benar orang ini Islam?
Apakah ia benar-benar beriman? Karena puasa adalah bagian dari rukun Islam. Sama seperti ketika Anda salat. Kalau ada salah satu rukun yang tertinggal, ada perlu dipertanyakan, apakah salatnya sah? Begitu pula dengan agama kita. Kalau ada rukun tertinggal, maka ini perlu dipertanyakan dengan keimanan dan keislamannya. Teman-teman yang berbahagia, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kata Allah, "Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumus siyam." Kata Allah, "Hai orang-orang beriman." Dalam ayat ini Allah tidak bilang, "Hai Yohanes, hai para manusia." Tidak. Allah tidak panggil manusia. Akan tetapi Allah menggunakan bahasa, "Ya ayyuhallazina amanu." Hai orang-orang beriman yang merasa punya iman, kata Allah, "Kutiba alaikumus siyam." Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Teman-teman yang berbahagia, Allah tidak bermain-main dengan puasa ini. Banyak dari kita yang mengaku Islam, banyak dari kita yang mengaku beriman. Akan tetapi ketika datang Ramadan, Allah perintahkan mereka untuk berpuasa, mereka justru enggan untuk berpuasa. Mereka menganggap puasa ini adalah suatu beban dalam hidup mereka. Mereka menganggap puasa menjadi penghalang bagi mereka dalam melakukan aktivitas di dalam kehidupannya. Teman-teman yang berbahagia, dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa ada seorang hamba yang disiksa oleh malaikat. Tubuhnya dipenuhi dengan luka dan cambukan. Maka pada saat itu dikatakan dalam riwayat ini bahwa Rasulullah datang kepadanya. Di saat Rasulullah datang, maka si pemuda tadi menarik jubah Rasulullah, memohon, "Ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah. Tolong aku ya Allah, ya Rasulullah, berikan syafaatmu." Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ketika Rasulullah mengangkat tangannya, tidak meminta kepada Allah, maka apa yang terjadi? Malaikat tadi berkata, "Ya Rasulullah, umatmu ini tidak berpuasa di bulan Ramadan. Umatmu ini bermaksiat di bulan Ramadan." Maka apa yang terjadi setelah itu? Katakan dalam riwayat ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seketika langsung menurunkan tangannya. Apa kata Rasulullah? "Umatku, maafkan aku. Maafkan saya. Saya tidak dapat membantu engkau. Saya tidak berani menolong orang yang menjadi musuh Ramadan. Saya tidak bisa menolong orang yang berani mengkhianati Ramadan." Apakah Rasulullah tidak sayang? Tidak, teman-teman sekalian. Beliau tak membantu bukan karena tak cinta. Beliau tak membantu bukan karena beliau tak sayang. Beliau tidak membantu bukan karena beliau tidak peduli kepada umatnya. Akan tetapi Rasulullah SAW sendiri pun tidak dapat membantu orang yang menjadi musuh dari Ramadan. Teman-teman sekalian, Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah. Beliau adalah akhir dari para anbiya. Beliau adalah imam dari para nabi dan rasul. Beliau adalah seorang Habibullah. Kalau beliau saja tidak bisa membantu orang yang menjadi musuh Ramadan, terus kenapa kita berani mengkhianati Ramadan? Allah datangkan Ramadan kepada kita untuk menjadi pengampun bagi kita, untuk melatih hawa nafsu kita. Lantas kenapa kita enggan untuk berpuasa di dalam Ramadan? Teman-teman, kita tabiin bukan, tetangga Nabi juga bukan, sahabat bukan, Nabi, Rasul bukan. Tidak pernah Allah bicara langsung dengan Anda. Amalan masih berantakan. Surga belum jelas. Hisab masih menegangkan. Anda nak mau puasa, Anda siapa? Allah datangkan Ramadan kepada kita untuk menjadi pengampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lantas kenapa kita enggan untuk berpuasa dalam Ramadan? Teman-teman yang berbahagia, Allah adalah Tuhan yang sangat menyayangi hambanya. Allah itu sangat cinta, peduli kepada kita. Makanya Allah datangkan Ramadan agar menjadi pengampun bagi kita. Allah tahu kita ini tidak pernah luput dari dosa. Allah tahu setan selalu mengganggu kita. Maka Allah datangkan Ramadan agar ini menjadi pengampun. Maka hadirin sekalian, bagi seorang muslim tentu jadi suatu kewajiban bagi kita untuk saling mengingatkan. Kalaulah ada nampak oleh kita teman, kerabat, saudara yang tidak berpuasa atau sengaja membatalkan puasanya,
maka di sana ada kewajiban bagi kita untuk mengingatkannya. Kuntum khairu ummah, kata Allah. Kamu menjadi umat terbaik bukan karena tahajudmu. Kamu menjadi umat terbaik bukan karena haji umrahmu. Kamu menjadi umat terbaik bukan karena kamu membangun masjid. Kuntum khairu ummah. Kamu menjadi umat terbaik kapan? Ta'muruna bil ma'ruf. Jika kau ajak orang berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar. Larang orang untuk. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tetap dijaga oleh Allah istiqomahan kita di dalam bulan Ramadan ini sampai penghujung Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi pengampun bagi kita semua. Karena tentu sebagai seorang manusia kita tidak pernah luput dari dosa. Setiap kita pasti pernah mengerjakan yang namanya kesalahan. Tetapi Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.